Penuaan dan spiritualitas. Yang pertama adalah penuaan. Penuaan atau aging adalah hal yang wajar dialami manusia, sebagaimana proses pertumbuhan lainnya baik dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga akhirnya lansia. Nah, dalam Nugroho menurut Fowler tahun 1978, masa-masa lanjut usia 65 tahun ke atas adalah masa-masa di mana banyak perubahan terjadi, seperti aspek spiritualitas akan terus meningkat, di mana perkembangan berpikir pada tingkat ini sudah memasuki fase memberi contoh dan cara mencintai dan keadilan. Perubahan terjadi pada manusia seiring dengan berjalannya waktu dengan melalui tahap-tahap perkembangan. Menurut Harlock tahun 2011 menyebutkan tahap-tahap perkembangan tersebut adalah periode pranatal, bayi, masa awal kanak-kanak, masa akhir kanak-kanak, masa remaja awal, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa lanjut usia. Masing-masing tahapan tersebut mempunyai tugas perkembangan dan karakteristik yang berbeda-beda. Agama dan spiritualitas pada lansia sangat dibutuhkan untuk mencapai ketenangan dan menjadi pegangan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi lansia. Nah, kemudian yang kedua itu spiritualitas. Sebelumnya untuk di masa lanjut usia, tubuh sendiri itu akan kehilangan kemampuan jaringan yang berfungsi untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan, sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Ini menurut Sunario tahun 2015. Penuaan juga merupakan proses alamiah seseorang yang telah melalui 3 tahap kehidupan, yang antara lain masa kanak-kanak, masa dewasa, dan masa tua. Ketiga tahap ini memiliki perbedaan baik secara psikologis maupun biologis. Nah, penuaan sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah usual aging. Sebagian besar manusia mengalami penuaan ini, di mana individu mengalami perubahan usia, kemudian menunjukkan penurunan fungsional dari sebagaimana ia awalnya saat usia muda. Nah, kemudian yang kedua disebut sebagai successful aging, ketika individu yang telah memasuki usia lanjut namun perubahan dan penurunan fungsi baik secara fisik maupun psikologis cenderung sedikit bahkan tidak sama sekali terlihat. Ini menurut Doris dalam Lugit dan Lestari tahun 2024. Nah, kemudian yang kedua adalah spiritualitas. Nah, pengertian spiritualitas sendiri menurut Ambarawati dan Nasution tahun 2012, spiritualitas sendiri itu adalah kepercayaan antara manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Ini menurut Burbard dalam Ambarawati dan Nasution tahun 2012. Nah, spiritualitas merupakan sebuah dimensi yang dapat memberikan kekuatan kepada manusia dalam situasi yang mendapatkan tekanan emosional, penyakit fisik, kematian, serta mempengaruhi kehidupan manusia di setiap tahap perkembangannya, termasuk pada perkembangan lansia, dengan fenomena yang ada dikenal paling dekat dengan agama merupakan kaum tua, karena pengaruh agama itu sendiri terhadap pertumbuhan serta perkembangan lansia membentuk rasa tenang, motivasi, sumber harapan, rasa ikhlas, atau bahkan menuntun mereka untuk melakukan kegiatan atau arus yang lebih positif. Nah, kemudian apa hubungan spiritualitas dan penuaan? Nah, di sini ada hubungan dan faktor. Nah, yang pertama, agama dan spiritualitas pada lansia sangat dibutuhkan untuk mencapai ketenangan dan menjadi pegangan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi lansia. Ini menurut Nur dan Inayati tahun 2021. Spiritualitas dapat membantu lansia dalam menghadapi kenyataan, berperan aktif dalam kehidupan, dan merumuskan arti dan tujuan keberadaannya dalam kehidupan. Kebutuhan spiritual pada lansia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor usia, yang dimana pada usia yang sudah mulai renta dan kondisi tidak aktif, spiritualitas sehat tercermin dari cara seorang mengekspresikan rasa syukur, pujian, atau penyembahan kepada Tuhan, serta perbuatan baik yang sesuai dengan norma-norma dengan masyarakat. Nah, maksudnya bagaimana? Dimana ketika usia mereka sudah lanjut, maka para lansia ini akan cenderung selalu lebih dekat kepada Tuhan dengan cara
memperlihatkan bagaimana mereka bersyukur, pujian, serta penyembahan kepada Tuhan. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah faktor fisik, di mana ketika sudah memasuki masa lanjut usia, para lansia ini cenderung sudah tidak memiliki fisik yang sama seperti mereka saat masih muda. Di sini mereka akan memilih kegiatan yang lebih mudah mereka lakukan, salah satunya ya seperti kegiatan-kegiatan keagamaan atau spiritualitas. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah faktor sosial, di mana mereka pada usia ini tentunya kegiatan sosial mereka itu bisa dikatakan lebih aktif karena memiliki lebih banyak waktu untuk bersosialitas. Namun, mereka hanya bisa melakukan kegiatan sosial yang terjangkau dan dapat dilakukan dengan sebisa mereka. Nah, ini tuh sesuai dengan kegiatan-kegiatan spiritualitas yang biasanya diadakan di sekitaran rumah dan dilakukan di waktu-waktu yang seperti hari-hari yang kosong gitu. Nah, maka dari itu, dari faktor-faktor ini mendorong lansia untuk spiritualitas mereka jadi meningkat. Nah, penguasaan aspek spiritualitas pada lansia itu kemudian adalah kematian, di mana pada umur ini lansia sudah cenderung mempersiapkan diri dan menyadari bahwa kematian sudah di depan mata, sehingga yang mereka selalu usahakan adalah berbuat baik dan menyebarkan kasih sayang baik terhadap keluarga terdekat maupun orang-orang yang baru mereka temui. Sebagaimana menurut Nogarten memaparkan bahwa psikologis orang-orang lanjut usia meningkat bersamaan dengan karakter optimis, harapan, minat, empati, memberi dan menerima dukungan sosial, serta berhubungan baik dengan orang lain. Nah, penguatan aspek spiritualitas pada lansia sangat penting sebab dapat membantu lansia lebih siap dan kuat menerima dan menghadapi penyakit mereka, kehilangan akibat kematian, saudara dan teman, serta perubahan fisik dan psikososial yang terjadi pada masa lanjut usia. Nah, sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum.